doakan, biarlah Tuhan juga boleh menolong setiap anak-anak-Mu di dalam segala pergulatan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh berbicara. Berkatilah hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Matius 20 ayat 20 sampai ke 28, tapi saya akan membaca ayat 20 sampai ke 24. Tema hari ini adalah kami dapat meminum cawan-Mu. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaan-Mu, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Namun Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tetapi itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku. Mendengar hal itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Jemaat dikasih Tuhan, ada sebuah buku yang sangat terkenal dari seorang profesor psikologi yang bernama Jordan B. Peterson, bahkan diklaim oleh New York Times the most influential public intellectual in the Western world right now. Sebuah buku yang ditulis yang sebetulnya penulisnya mulai hari ini agak sedikit ditinggalkan karena dia mulai banyak berbicara tokoh-tokoh di Alkitab walaupun dibaca secara psikologi ya. Saudara, di dalam buku ini ada sesuatu yang menarik. Dia berbicara akan realitas dominance hierarchy. Di situ di salah satu rules, 12 rules, karena dia percaya manusia perlu hukum dan aturan, makanya ada 10 perintah Tuhan dan dia bikin 12 rules for life. Dan dia menceritakan tentang lobster dan teritori, saudara-saudara ya. Karena ketika meneliti lobster, ternyata lobster itu seperti manusia, bukan manusia seperti lobster, yang harus tidak bisa terbang, yang ada di dasar laut untuk berjuang mempertahankan hidupnya, dan punya sisi rentan karena suatu hari harus berebut teritori. Dan ternyata dia menemukan lobster ini saling berebut posisi status teritori, dan kalau lobster yang menang, cangkangnya akan lebih keras, badannya tegap, sehingga lobster yang menang pernah kalah saat mau tarung lagi sudah langsung mentalnya jatuh, saudara-saudara ya. Jadi dia membuktikan ada satu realitas di dunia ini yang namanya dominance hierarchy. Dan ternyata dia berkata bahwa manusia hidup di dalam realitas ini sejak lama, karena lobster jauh lebih lama dari dinosaurus, kalau yang percaya dinosaurus, saudara-saudara. Saudara-saudara, jawaban dia untuk membantu orang-orang yang sedang bergulat, karena seperti lobster orang-orang yang di dalam hierarki yang paling bawah akhirnya tidak dapat tempat, tidak dapat makan, tersisih dan selalu berkumpul dengan orang-orang di golongan itu. Maka dia memberikan jawaban yang saya rasa bukan jawaban kita, karena lobster yang kalah akan badannya lebih meringkuk, posturnya berubah. Dia bilang, maka kita harus benerin postur kita, makan sehat ya, tidur yang baik, termasuk nggak boleh kena alkohol, berdiri untuk dirinya, berani melawan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebetulnya bagian ini saya kutip karena untuk menunjukkan bahwa ada dominance hierarchy di dalam realitas kehidupan kita. Dan saat ini orang berlomba-lomba untuk mencapai posisi tertentu, baik di dalam dunia kerja, ya tadi Jos juga sudah mendoakan, terima kasih, ya berjuang untuk sampai posisi tertentu di dalam dunia pelayanan, bahkan
posisi tertentu, di dalam pendidikan, berjuang di dalam posisi tertentu, di dalam dunia keartisan atau influencer, berjuang untuk posisi tertentu karena tidak mudah jadi artis hari-hari ini. Viralnya cuma 2 minggu saudara-saudara, habis itu ditinggalkan, jadi miskin lagi saudara-saudara. Tidak mudah, semua orang berjuang untuk mencapai hierarki yang tertinggi supaya dia bisa hidup, bisa bertahan dan bisa makan, supaya dia punya teritori saudara-saudara. Dan ternyata ini juga sudah terjadi sejak zaman Yesus. Di dalam dunia pelayanan oleh orang-orang murid-murid Yesus pada waktu itu, yang kita tahu murid-murid Yesus bukan di dalam golongan yang terpelajar. Maka itu juga Tuhan memanggil Paulus sebagai orang yang terpelajar saudara-saudara. Banyak mereka dari rakyat kecil, rakyat biasa. Tapi ternyata mereka juga pengen menaruh dirinya pada posisi tertentu. Seperti lobster-lobster ini saudara-saudara. Ya. Mari dikatakan ini, mengatakan firman Tuhan mengatakan apa? Bahkan Yakobus dan Yohanes, ini anaknya dari ibu ini, itu meminta mama mereka yang punya relasi keluarga dengan Yesus. Segala cara dilakukan, kolusi. Kalau bahasa anak sekarang, wah enak punya orda. Orang dalam saudara-saudara. Wah ada orda enggak? Kalau ada orang dalam enak. Mereka menggunakan orang dalam untuk bisa dapat posisi saudara-saudara. Untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan teritori saudara-saudara di dalam mengikut Yesus. Jadi ini adalah realita. Zaman sekarang pasti lebih berat karena tantangan, karena perbandingan, karena dunia menyaksikan itu melalui gadget kita, melalui sosial media. Pengakuan-pengakuan itu lihat nyata dengan banyaknya like, banyaknya love, banyaknya pengakuan di masyarakat saudara-saudara. Ya, itu adalah fakta. Maka ibu ini bisa berkata kepada Yesus, supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu. Lalu Yesus tanya, apakah kamu bisa meminum cawan? Nggak mikir dulu, bisa. Bisa, kami bisa. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang ditawarkan dunia juga di zaman ini. Bisa kalau berusaha, berjuang tanpa mengenal lelah, tidur lebih lama, bangun lebih pagi. Kamu nanti bisa jadi kalau atlet seperti Kobe Bryant yang tidur lebih lama, bangun lebih pagi daripada atlet-atlet yang lain. Kamu akan menjadi yang tertinggi. Kami bisa menderita rela saudara-saudara. Bukan takut menderita, rela menderita untuk mendapatkan posisi. Dan ternyata sebetulnya teks ini sangat adil karena teks ini mengatakan murid-murid yang lain marah. Marah karena apa? Kedahuluan, kesel. Kok pakai orang dalam ya? Kurang ajar. Jadi saudara-saudara, kalau GIUD mengatakan kita berbicara tentang kejatuhan murid-murid, di sini sudah lihat semuanya. Mereka marah. Kenapa kamu menggunakan mamamu? Ini enggak adil, ini enggak benar. Harusnya kita bisa bersaing secara bebas, saudara-saudara. Inilah keadaan dunia kita. Dan mungkin secara tidak sadar kita ada di sana. Mungkin alasan kita mempertahankan hidup untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk kebahagiaan kita, bahkan untuk keturunan kita selanjutnya, saudara-saudara, kita berusaha di dalam hierarki yang paling dominan supaya kita bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, ternyata prinsip Alkitab, ya, berbeda dengan Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson bagus membuat orang supaya tidak sampai terpuruk banget. Melatih tubuhnya, ya, supaya bisa menjadi lobster-lobster yang tidak ditindas dan tidak dibully. Karena ternyata di dunia lobster yang lemah itu dibully juga sama yang lain, saudara-saudara. Dan maaf, tidak ada lobster perempuan yang mau mendekati saudara-saudara. Ya, Jordan B. Peterson bagus membuat orang supaya tidak hancur di bawah. Tapi ternyata Alkitab melampaui apa yang Jordan B. Peterson ajarkan. Ternyata Alkitab justru saudara-saudara tidak mengajarkan untuk kita bertahan di dalam hierarki supaya kita tidak tertindas dan tidak ada di bawah. Alkitab justru mendekonstruksi hierarki, deconstruction hierarki. Saudara, deconstruction adalah sebuah metode filsafat yang digunakan untuk menghancurkan sebuah ketidakadilan di dalam tatanan. Ya, saya kasih contoh. Dulu dibilang putih lebih baik dari hitam.
gitu ya. Nah, kalau dikonstruksi kata siapa bilang putih lebih baik dari hitam, saudara-saudara. Kalau tahu-tahu kita pakai LED, layarnya putih silau semua, diitemin lebih kadang hitam diperlukan. Ya, saudara-saudara. Dulu hal rohani dan hal yang materi, hal rohani itu lebih baik daripada materi. Mulai ada satu sisi yang ditindas di sini deconstruction mulai mengangkat ini, saudara-saudara, mengangkat ini. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa Tuhan, Alkitab, tadi Jos banyak berbicara tentang keadilan. Dia mengangkat ketidakadilan yang terjadi. Dia tidak berusaha mengajak orang-orang yang di bawah naik ke dalam hierarki. Tapi Tuhan membalikkan. Karena dia mengatakan apa saudara-saudara? Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia pelayanmu. Dibalik aturannya. Yang besar bukan yang di tinggi, yang besar adalah orang yang di atas turun ke bawah. Siapa yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak mau. Anak-anakku, kamu sekolah yang pintar. Terus berjuang supaya apa? Supaya jadi babu. Bisa? Yesus bilang, yang tertinggi adalah babu. Pembantu itu lebih tinggi dari kamu, saudara-saudara. Kalau kamu jadi besar, jadi itu. Ini adalah sebuah pembalikan yang mungkin tidak akan masuk akal. Murid-murid tidak mengerti sampai ketika Yesus berkata seperti ini, saudara-saudara. Dan luar biasanya kejadian ini sebelum Yesus mati. Murid-murid masih mikirin siapa yang paling gede. Sungguh-sungguh murid yang tidak mengerti pergulatan daripada gurunya, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kekristenan menjadikan sebuah hierarki yang berbeda. Ada yang di atas. Ada yang tertinggi. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang tertinggi. Pencipta semesta alam. Yang mengatasi segala langit. Tapi ketika dia menjadi manusia, firman menjadi manusia. Yang tertinggi itu turun untuk menyatakan cintanya kepada manusia, saudara-saudara. Ya, mungkin hierarki tidak bisa dihancurkan, tetapi hierarki bisa dilampaui. Hierarki bisa ditiadakan dalam arti, tetap ada ditiadakan dalam arti kasihlah yang melampaui itu. Dan dia meminta murid-murid sebagai pengikut pertama Yesus untuk meneladani apa yang dilakukan Yesus. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang melayani di Alkitab, di kitab Yohanes ada acara pembasuhan kaki. Ya. Dan di situ kelihatan banget Yesus membasuh kaki murid-murid. Saudara tahu ketika di Israel pada masa itu orang akan masuk ke rumah dengan kaki yang berdebu. Dan ketika itu setiap tuan rumah yang baik dia akan menyediakan air untuk setiap orang boleh mencuci kakinya. Kalaupun dia tidak mencuci sendiri, maka akan ada pelayan atau orang-orang muda di rumah itu yang akan mencuci kaki tamu-tamu orang asing yang berdebu itu. Tetapi di sini Yesus di dalam Alkitab menjelaskan dialah sang raja yang mencuci kaki murid-murid, melayani kaki murid-murid. Saudara-saudara, pembasuhan kaki. Saudara apakah pernah mengalami? Saya pernah ya, membasuh atau dibasuh, saudara-saudara ya. Waktu dibasuh nangis sih. Tapi saya punya satu kejadian kisah. Suatu hari di satu sekolah tempat saya mengajar, setiap kelas 12 akan dibasuh kakinya sama guru-guru untuk sebelum mereka lulus kita guru-guru meminta maaf. Dan ternyata itu sudah tersebar. Biasanya murid-murid ketakutan karena dia takut nangis di hadapan teman-temannya, saudara-saudara. Dan mereka sudah gimana kalau gue nangis? Gak apa-apa, nanti pasti nangis semua gak apa-apa. Wah, itu sudah dibocorkan biasanya. Lampu digelapkan, kami guru-guru baskom terus kita basuh kakinya. Dan biasanya kita dengar banyak tangisan, saudara-saudara. Saya masih baru di sekolah itu. Dan ternyata ketika saya membasuh kaki ada satu anak yang nangisnya kencang banget, saudara-saudara. Kencang banget nangisnya. Saya gak tahu siapa itu karena digelapin. Setelah selesai acara, ada seorang anak yang saya kenal, saya tidak pernah punya masalah sama anak ini karena saya guru baru, kalau lama juga pasti ada masalah ya. Ketika saya kenal terus dia cerita, kok Pak, kenapa Bapak? Maksudnya, saya itu sudah kotori kaki saya, sengaja saya kotori yang terburuk.
Karena saya tunggu semua guru ini kalau nyuci kakiku biar kapok. Tapi ternyata kalau yang nyuci kok malah bapak. Aduh, akhirnya saya kayak ditegur Tuhan gitu ya. Mencuci kaki saudara-saudara, dicuci orang. Dicuci seseorang yang mungkin kita pikir harusnya bukan dia. Apalagi ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mencuci kaki murid-murid untuk menunjukkan sebuah teladan. Kita di sini pernah mengadakan dulu beberapa tahun lalu para pelayan ya. Saya mencuci kaki yang leader mencuci kaki anggotanya dan terjadi di situ kita juga banyak tersentuh. Kita banyak menangis, saya mengajarkan upacara itu, saya belajar rendah hati. Tapi ternyata saudara-saudara tradisi pembasuhan kaki ini juga bisa menjadi legitimasi kekuasaan gitu ya. Saya baru ngajarin ke teman-teman. Ternyata Alkitab itu luar biasa. Tuhan suruh melayani ya. Tapi di bagian lain Tuhan berkata saling melayani. Saling. Jadi saling melayani, saling membasuh kaki. Ternyata yang diminta Tuhan di Alkitab ketika berbicara tentang melayani saudara-saudara. Bukan hanya kita melayani orang yang dibawa sama kita. Tetapi kita juga mau dilayani. Karena apa saudara-saudara, ketika dari atas ke bawah lagi, ke paling bawah, itu semakin menunjukkan, oh berarti yang atas yang paling tinggi, yang paling rohani, yang paling luar biasa, yang bawah kurang rohani. Ternyata beberapa ahli Alkitab mengkritisi, ini juga sebuah pelegitimasian kekuasaan dengan bahasa-bahasa rohani saudara-saudara. Wah di sini saya mendapatkan pencerahan dan bilang sama teman-teman, kayaknya kita dulu salah gitu ya. Salah karena apa? Kayaknya saya yang paling tertinggi membasuh yang bawah. Harusnya kita saling melayani dan saling membasuh kaki. Maka Yesus tidak hanya membasuh, Yesus juga mau dibasuh, betul? Saya bersyukur, jujur. Ketika melayani di sini dengan Fumuse ya, ada kala, kalau Fumuse ingat saya berat banget. Saya udah gak tahu berdoa sama siapa. Saya butuh dukungan. Saya dan istri butuh dukungan. Dan saat itu saya ingat saya telepon Muse dengan air mata. Muse, doakan saya. Please. Dan Muse doa buat kami. Karena kami sudah tidak kuat di dalam satu kejadian pelayan yang berat. Saya tidak bisa bercerita saudara-saudara. Ya. Dan di situ saya bersyukur ada orang di atas saya. Gembala yang saya bisa datang. Tapi saya bersyukur ketika saya berat juga saya pernah datang sama anak-anak leaders tadi. Doain Gojo lagi berat gitu ya. Lagi depres nih dan mereka berdoa bersama-sama. Dan saya juga bersyukur Fumuse juga pernah mengkontak untuk meminta support. Dan saya belajar. Ternyata kita memang ada posisi yang berbeda. Tapi kita bisa saling melayani. Karena hierarki itu juga bisa bersembunyi di balik struktur-struktur rohani saudara-saudara. Dan luar biasanya Alkitab mengajarkan yang atas melayani, tapi juga mengajarkan saling melayani saudara-saudara. Saudara Yesus berkata begini kepada murid-murid, dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuminum? Cawanku memang akan kau minum. Ketika meneliti ini tidak kebetulan walaupun tidak ada di Alkitab. Di Alkitab yang ditulis adalah Yakobus mati. Ada, tapi Yohanes kematiannya tidak ditulis. Tapi menurut sejarah gereja, Yakobus dianggap murid yang paling mati pertama. Dan Yohanes yang mati paling akhir tua di Pulau Patmos. Karena sempat dibunuh, digoreng kalau menurut sejarah Yohanes, tapi tidak mati. Maka Romawi ketakutan dan mengasingkan dia di Pulau Patmos. Disitulah dia menulis kitab Wahyu saudara-saudara. Ya. Apakah ini artinya yang awal dan yang kiri saudara-saudara. Mereka tidak tahu yang mereka minta. Mereka tidak tahu misi daripada Tuhan. Misi dari Tuhan bukanlah berlomba-lomba mencapai dominance hierarchy. Tetapi love in every hierarchical structure. Tapi bagaimana mendatangkan kasih di dalam setiap struktur yang hierarkikal. Saudara-saudara. Dan untuk itu ada harga yang harus dibayar, yaitu penderitaan. Karena saudara-saudara di dalam sebuah struktur hierarki selalu ada prejudice. Selalu ada prejudice yang bawah merasa tersakiti dari yang atas.
Karena yang atas tidak peduli, selalu ada prejudice, yang atas merasa terganggu, yang bawah cuma hanya mau uangnya. Ada sebuah pemisahan-pemisahan. Tetapi ketika ada orang yang mau memasuki setiap struktur, yang bawah akan mengatakan, kamu sukanya sama yang atas-atas. Atau yang atas mengatakan, ini bahaya, jangan-jangan orang ke bawah. Sesuatu yang sulit, tetapi Tuhan kita ketika datang ke bumi, dia melayani setiap orang di dalam segala lapisan. Maka kekristenan dikenal dengan kosmopolitanisme. Sebuah filsafat dunia yang dipengaruhi kekristenan adalah kosmopolitanisme. Artinya apa? Semua orang, ras, suku, bangsa, status sosial duduk bersama-sama di meja Tuhan, saling mengasihi dan saling melayani sebagai sebuah keluarga. Maka intergeneration, ya, gereja kita ada banyak generasi, banyak lapisan sosial, banyak budaya yang berbeda untuk kita belajar saling mengasihi di dalam setiap struktur sosial, struktur masyarakat, bahkan hierarki yang ditetapkan oleh masyarakat berbeda. Saudara, kalau Anda belajar ilmu desain pun Anda sudah tahu, desain-desain tertentu, tanda-tanda tertentu selalu bersifat komunal, saudara-saudara. Maaf, kalau Anda meminum sebuah kopi yang harganya 50 berwarna, saudara tahu, tidak mungkin dibarengi dengan Anda naik sepeda pancal yang reot dan karatan, betul? Minum itu ditandai Anda duduk di tempat itu dengan gadget seperti itu. Setiap lapisan masyarakat punya struktur dan punya sosial, dan itu sudah didesain, punya hiburannya berbeda. Saya pernah mengajar anak saya menikmati beberapa hiburan, yang salah satunya di pasar malam. Mereka bahagia banget karena cuma 4.000, mereka muter-muter sampai wajah yang bahagia berubah menjadi suram. Pak, kapan selesai? Kok nggak diturun-turunkan, saudara-saudara? Tapi orang dari lapisan masyarakat tertentu punya hiburan. Setiap tempat berbeda, saudara-saudara. Alkitab tidak memusingkan ini, tapi Alkitab memusingkan bagaimana anak-anak Tuhan di dalam setiap lapisan itu ada bisa mencintai lintas hierarki, lintas sosial. Ya, itulah panggilan Tuhan, saudara-saudara. Akhir dari khotbah saya, kami dapat meminum cawanmu. Saudara-saudara, mari kita jujur menerima realitas dominance hierarki yang ada di sekitar kita. Masyarakat terpecah, ada kelas-kelas sosial, ada yang kaya, ada yang miskin. Dulu kaya miskin, sekarang ada middle class, saudara-saudara. Kemenangan dunia kapitalisme adalah ketika dulu dikritik sama komunisme. Oh, ada yang kaya, ada yang miskin. Nanti yang miskin tambah susah, yang kaya tambah banyak. Yang miskin akan bergerombol melakukan revolusi. Setelah revolusi, yang kaya akan dihabiskan. Semua terjadi masyarakat sama rata. Tapi ternyata budaya kapitalisme berterima kasih kepada sosialisme. Oh, bagus, berarti nggak boleh ada. Kita kasih middle class. Kita kasih kelas-kelas sosial yang terbagi dengan baik. Sehingga dan kita kasih mitos bahwa kelas sosial ini bisa naik, bisa naik, bisa naik. Sehingga orang sibuk untuk naik derajat sosialnya. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh kapitalisme. Berterima kasih kepada sosialisme. Untuk akhirnya sekarang lapisan banyak banget. Setiap lapisan ada. Tapi biarlah cinta Tuhan bisa nyata melalui setiap kita yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya melampaui segala hierarki sosial, saudara-saudara. Yang kedua, jujur dan aware dengan spirit dominasi. Saudara, kita tidak imun. Murid-murid hidup bersama Yesus setiap hari, belajar dan melihat perbuatan Yesus. Dan murid-murid bahkan sampai menjelang Yesus mati, mereka bisa, saudara-saudara, mereka bisa menjadi seperti itu. Apa jaminan kita tidak ada? Dan itu juga bisa terjadi di dunia pelayanan, saudara-saudara. Saya harus mengaku di hadapan Tuhan, saya pernah ada di sana. Dan saya juga gampang mudah jatuh di sana. Saudara, kalau boleh bercerita sesuatu yang memalukan yang saya terjadi. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun lalu, saya sudah cukup terkenal menjadi pembicara, saudara-saudara. Setiap retreat yang diundang selalu jadwal saya lebih banyak 1 atau 2 dibandingkan pembicara lain. Dan di situ saya menikmati dan saya merasa, oh, I'm okay, I'm good enough. Dan ternyata saudara secara tidak sadar, tapi suatu hari ternyata Tuhan menunjukkan, ternyata ada satu pembicara saudara-saudara, seusia sama kayak saya, jadwalnya lebih banyak daripada saya. Saudara-saudara, di situ anehnya, hati saya tahu, loh emang dia lebih bagus? Saya harusnya bisa lebih bagus. Dan di situ saya langsung mempersiapkan firman Tuhan yang terbaik.
Tapi puji Tuhan, Tuhan menuntun kita ketika kita jujur, ketika kita datang sama Tuhan. Tapi saya itu waktu itu gak datang sih saudara, datangnya mau ngalahin. Tuhan berkati aku, urapi aku mau tunjukkan Tuhan pakai secara luar biasa. Tapi yang luar biasa, Tuhan betul-betul tampar saya. Tuhan permalukan saya. Dan ketika saya sedang bersiapkan untuk memberikan yang terbaik buat siapa gitu ya. Ternyata pembicara yang diundang yang lain menghubungi saya via WA. Johan, seneng banget kita bisa pelayanan bareng. I pray for you. Aku berdoa buat kamu. Di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, forgive me. Sudah dunia membandingkan kita sejak kecil, anak-anak yang suka dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan temannya, ada juara-juara satu. Kita terlatih untuk lebih dari yang lain. Sekolah bilang apa? Kalau kamu tidak berjuang, kamu jadi gembel, tukang sapu itu. Bahkan sekolah-sekolah Kristen menyatakan itu. Kamu mau melewati globalisasi, revolusi industri, kalau enggak kamu jadi sampah, berjuang. Kita dibentuk saudara. Bahkan mainan paling favorit adalah monopoli. Ya. Kemenangan monopoli adalah ketika kita mempermiskin orang lain dan mereka bangkrut saudara-saudara sejak kecil. Dunia melatih kita dan di situ saya datang sama Tuhan, ampuni aku. Dan ketika saya datang, saya harus memikirkan bagaimana saya bisa melatih, mendisiplin jiwa saya, tubuh saya supaya bisa punya kerendahan hati. Saya memutuskan mulai hari ini, setiap saya diundang khotbah, retreat, saya amati beberapa. Bukan menyalahkan karena sibuk, ya. Beberapa hamba Tuhan ketika diundang tidak akan mendengarkan pembicara yang lain. Saya tidak menjudge bahwa mereka semua itu, ada hamba Tuhan yang memang perlu istirahat karena tanggung jawab besar. Tapi saya tidak seperlu istirahat sebegitu besar, saudara-saudara. Tapi di sejak itu, saya belajar setiap retreat, saya akan mendengar pembicara lain untuk melatih tubuh saya rendah hati dan terbuka bahwa Tuhan bisa pakai. Dan ketika saya sampai di tempat retreat dengan wajah yang sebetulnya hati yang malu, pembicara ini membawa anak-anak. Dan anaknya datang sama saya, lebih malu lagi saudara. Ini Om Johan ya. Papi banyak cerita tentang Om Johan. Om Johan anaknya homeschooling juga ya. Boleh nanti kita ketemu biar aku bisa main sama anak Om Johan. Saudara-saudara, hal ini mengubahkan hidup saya. Saya tidak akan pernah lupa seumur hidup. Dan sejak itu saya belajar, ternyata saya melihat setiap hamba Tuhan berbeda dan Tuhan bisa pakai dengan dahsyat. Dengan dahsyat karena kita punya sejarah kisah panggilan yang berbeda saudara-saudara. Jujur dan aware dengan spirit dominasi. Saya bisa berkata apa? Saya bisa jatuh lagi saudara-saudara. Maka Tuhan perlu mengingatkan dengan cerita-cerita seperti itu untuk melatih diri kita supaya tidak terus pengen mengalahkan orang lain. Yang terakhir saudara-saudara, dunia ini bergerak secara komunal, secara serempak, secara bersama-sama. Dan itulah yang kita saksikan setiap hari. Maka kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita perlu komunitas. Kita perlu teman-teman yang bersama-sama mengingatkan dan bagaimana teman-teman yang berusaha menunjukkan kasih di tengah segala hierarki dominasi yang ada. Kita bisa mendefinisikan ulang kata keberhasilan. Kata keberhasilan kita bisa mendefinisikan ulang. Kata keberhasilan itu dan kita bersama-sama menjadi berkat. Bukan berarti Anda tidak boleh di dalam status sosial itu. Tidak. Alkitab mencatat banyak orang sukses di dalam Alkitab. Tokoh Alkitab sukses. Tapi ada yang di bawah. Ada yang di tengah-tengah. Maka ada yang kaya menolong yang miskin. Yang miskin juga menjadi berkat saudara-saudara. Karena semua tidak lagi memikirkan masalah kaya, miskin, dominasi di mana. Tapi bagaimana kasih Kristus di dalam setiap masyarakat, di dalam setiap lapisan bisa dinyatakan. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib Tuhan. Firman-Mu
yang terus berbicara sampai hari ini mempunyai kekuatan mentransformasi hidup. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh menyadari kenyataan dominance hierarchy itu ada di sekitar kami. Kami mungkin sedang berjuang untuk lebih daripada orang lain, mendapatkan pengakuan, membandingkan diri kami. Tapi kami sadar itu kenyataan dan bagaimana kami punya awareness supaya kami semakin dimurnikan setiap hari. Untuk fokus kami bukan menjadi yang hebat, mengalahkan yang lain dipandang orang. Tapi bagaimana kami bisa mengajak seperti Kristus mengajak murid-murid. Untuk bagaimana boleh mengasihi di dalam setiap lapisan hierarki masyarakat, struktur sosial. Orang boleh merasakan cinta Tuhan melalui kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh serempak sebagai gereja, sebagai komunitas di dalam pelayanan. Kami berjuang untuk mengasihi setiap orang. Sehingga merasakan kasih Kristus yang berkorban di atas kayu salib untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekian doa malam ini. Biarlah Tuhan boleh mendengar setiap jeritan kami. Dan kiranya Tuhan boleh menuntun setiap kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan bersatu. Tuhan Yesus